Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya sore ini. Sebelum kita memulai dengan diskusi kita, saya minta kesediaan Kak Gusti Salema untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Kak Gusti, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk memulai presentasi kita pada sore hari ini, mari kita semua bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, segala hormat dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Engkau begitu baik dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa, sekarang kami anak-anakmu akan memulai presentasi diskusi, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Gusti. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan diskusi kita. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Ruth Sudanjara dengan NIM 20150009. Saya akan bertanya kepada teman kelompok, apakah semua hewan itu memiliki siklus hidup yang sama? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya, coba teman-teman jelaskan pola-pola pertumbuhan dari pola-pola pertumbuhan suatu populasi. Terima kasih. Yanti orang coba ulang lupa pertanyaan. Coba teman-teman jelaskan pola-pola pertumbuhan dari suatu populasi. Mohon maaf Kak Yanti, mungkin maksudnya Kak Yanti itu adalah model-model bukan pola-pola ya. Ya, kenapa? Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marnana Banu dengan NIM 20150022. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman kelompok dengan bunyi pertanyaan, bagaimana proses siklus hidup manusia? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mersidi Putri Ledai dengan NIM 20150033. Saya akan bertanya kepada kelompok 1 dengan bunyi pertanyaan, jelaskan dua fase yang ada pada siklus hidup tumbuhan paku, yaitu fase gametotif dan fase sporofit. Fase gametofit dengan sporofit ya Kak. Ya Kakak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Juni Langga. Saya akan bertanya pada teman-teman kelompok. Pertanyaan saya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dari penurunan biodiversitas tersebut? Terima kasih. Kak, bisa ulang soalnya suara putus-putus. Baik, Kak. Saya ulang pertanyaan, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dari penurunan biodiversitas tersebut?
Oke, baik, terima kasih, Kak. Ya, Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Herlina Lunabito dengan NIM 20150028. Di sini penyebaran individu dalam dinamika populasi. Halo, Kak. Ini bisa ulang pertanyaannya? Apa saja bentuk penyebaran individu dalam dinamika populasi? Apakah masih ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman kelompok. Coba teman-teman jelaskan bagaimana daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna dan yang tidak sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Risa Neta. Saya ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 1 yang sudah presentasi dengan bunyi pertanyaan. Coba teman-teman jelaskan perbedaan siklus hidup dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? tidak ada, Kak. Oke, baik. Untuk pertanyaannya saya tutup. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman Yuli Langga dengan bunyi pertanyaannya, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penurunan biodiversitas tersebut. Jadi, upaya yang kita lakukan untuk menurunkan biodiversitas itu kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian hama. Bagaimana teman Yuli, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih, Kak. Baik, saya akan lanjut menjawab pertanyaan dari teman Yanti Olang. Dengan bunyi pertanyaan, jelaskan model pertumbuhan suatu populasi, model-model. Jadi di dalam makalah kami itu ada 7 model, yaitu model yang pertama itu continuous time, di mana model ini adalah model yang digunakan untuk
menentukan jumlah tumbuhan yang ada dalam beberapa waktu yang mendatang. Yang kedua, model kontinu, yaitu adalah model simulasi yang status variabelnya berubah secara kontinu dari waktu ke waktu. Yang ketiga, model matriks Leslie, yaitu model ini menjelaskan pertumbuhan reproduksi pada populasi tumbuhan. Dalam model ini, reproduksi tumbuhan dibagi menjadi kelas-kelas atau secara matematis. Dengan demikian, jika kita menghitung distribusi awal X sama dengan 0 dan matriks Leslie sama dengan L, maka kita dapat menentukan distribusi umur reproduksi tanaman pada sembarang waktu di masa-masa yang mendatang. Yang keempat adalah model stadia versus umur. Model stadia versus umur ini adalah teori demografi klasik yang memakai umur sebagai dasar untuk perkiraan kesuburan dan survivorship. Dan namun umur tidak dapat menjadi indikator status reproduktif dalam tumbuhan. Yang kelima yaitu model tabel hidup. Model tabel hidup adalah model yang tergantung pada lama hidupnya suatu individu dalam sebuah populasi. Yang keenam, model kurva survivorship, yaitu model dengan jumlah survivor pada tiap interval umur terhadap waktu yang akan menghasilkan suatu kurva survivor. Yang ketujuh, model fekunditas adalah secara umum berarti kemampuan untuk bereproduksi dalam biologi. Fekunditas adalah laju reproduksi aktual sesuatu organisme. Bagaimana teman Yanti Olang? Apakah jawaban bisa diterima? Terima kasih, Kakak Gusti. Mungkin pertanyaan selanjutnya dapat dijawab oleh teman kelompok. Baik, saya akan sabar. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman Mercy dengan bunyi pertanyaan. Jelaskan dua fase yang ada pada siklus hidup tumbuhan paku, yaitu gametosis dan juga sporofit. Jadi jawabannya fase gametosis merupakan fase seksual dalam yang akan dilewati tumbuhan paku. Tahapan generasi dimulai dari protelium. Spora yang jatuh di tempat lembab akan berkembang menjadi protelium. Protelium kemudian akan menghasilkan sel gamet jantan atau spermatozoid dan sel gamet betina atau ovum. Pembuahan akan berlangsung dengan melibatkan dua sel gamet ini. Hasilnya adalah sebuah zigot diprol yang akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Yang kedua itu fase sporofit. Secara seksual, zigot tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang akan menghasilkan kotak spora atau sporangium yang terletak di permukaan bawah daun dan mengandung spora. Tumbuhan paku yang memiliki spora di bawah permukaan disebut sporofit. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana dengan teman Mercy, bisa diterima? Baik, terima kasih Kak Eri. Baik. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman Nuni. Apa saja bentuk penyebaran individu dalam Maaf, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Nuni. Apa itu? Apa saja bentuk
Baik, saya akan ulang. Apa saja bentuk penyebaran individu dalam dinamika populasi? Terdapat 3 pola penyebaran yang umum diterapkan, yaitu mengelompok, merapat, dan tanpa pola. Ciri-ciri pola menyebar mengelompok didasarkan oleh instan. Suatu individu kepada bersama-sama dijadikan satu golongan dan tidak jauh dari sumbernya. Apakah jawaban bisa diterima, Kakak Nuni? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan lanjutan dari teman Ruth Suryani Jara dengan bunyi pertanyaan, apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama? Jawabannya adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya, setiap hewan memiliki siklus yang berbeda-beda, di mana tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa yang disebut metamorfosis. Bagaimana teman Ruth Suryani Jara, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih, Kak. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Marni Anabanu dengan bunyi pertanyaannya bagaimana proses siklus hidup manusia. Jadi siklus hidup manusia itu berawal dari saat ia terlahir ke dunia ini, kemudian bertumbuh menuju fase anak-anak, remaja, dewasa, lalu sampai ke tahap akhir adalah lanjut usia yang identik dengan dekatnya manusia dengan kematian. Bagaimana teman Marni, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima Kak Gusti. Ya, pertanyaan selanjutnya saya persilakan ke teman kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Lenciani Seran dengan tipe pertanyaan yang diberikan adalah jelaskan daur hidup hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami 4 fase, yaitu fase telur, fase larva, fase pupa atau kepompong, dan fase imago, contohnya pada kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya mengalami 3 fase, yakni fase telur, fase nimfa, dan fase imago, contohnya pada lalat. Bagaimana teman Lenci, apakah jawaban bisa diterima? Baik, terima kasih teman Gusti atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Risa, yaitu perbedaan siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini saya langsung berikan contoh saja. Contohnya siklus hidup pada hewan, yaitu pada kupu-kupu. Fase pertama
pertamanya telur, nah fase keduanya larva, fase ketiganya yaitu pupa atau kepompong yang akan terjadi sampai 20 hari sampai fase terakhir. Dan fase keempat yang yaitu imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, contohnya pada manusia yaitu siklus hidup manusia. Nah, daur hidup manusia dimulai dari zigot di dalam rahim, lalu dilahirkan, kemudian mengalami perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Nah, contoh siklus hidup pada tumbuhan itu saya berikan contohnya pada lumut. Nah, daur hidupnya dimulai dari spora, protonema, tumbuhan lumut, menghasilkan sperma atau archegonium, selanjutnya zigot, sporangium, dan spora. Bagaimana Kak Risa? Baik, terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Rupanya semua sudah terjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk mengakhiri diskusi kita, saya meminta kesediaan dari Kak Ruth Yara untuk memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kuliah kita sore hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga sore ini. Kami sudah menyelesaikan perkuliahan kami. Semoga apa yang kami pelajari pada sore hari ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak Ruth. Oke, sama-sama. Kita sudah berakhir. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Salam. Shalom. Ya, shalom. Shalom.